Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, al-malikil haqqil mubin. Alhamdulillahilladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali dengan perkuliahan kita mata kuliah Tahsinul Qiraah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai makhraj. Pada kesempatan yang baik ini kita fokus ke makhraj halqi. Mahasiswa yang berbahagia, makhraj itu merupakan tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya makhraj itu ada 5, yaitu al-jauf, al-halq, al-lisan, asy-syafatain dan al-khayshum. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang makhraj halqi. Anak-anak sekalian, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halqi atau tenggorokan merupakan salah satu anggota tubuh kita yang merupakan tempat keluarnya atau makhraj huruf-huruf hijaiyah. Jadi tenggorokan itu kita ketahui ada 3 bagian ya tenggorokan kita, yaitu tenggorokan bagian pangkal, bagian dalam, kemudian tenggorokan bagian tengah, kemudian tenggorokan bagian atas. Dari bagian-bagian tersebut keluar beberapa huruf hijaiyah. Kita akan mendalami pada kesempatan yang mulia ini. Jadi makhraj halqi, jadi dari ketiga tempat tersebut keluar ada 6 huruf, yaitu huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ghain, huruf ha dan huruf kha. Jadi keenam huruf tersebut adalah merupakan huruf halqi, yaitu huruf-huruf yang makhrajnya ada di tenggorokan. Baik tenggorokan bagian pangkal, bagian paling bawah, kemudian tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian atas. Anak-anak sekalian yang berbahagia, berbicara mengenai makhraj ini, nanti bisa dilihat di slide-nya bagaimana gambarnya dari halqi, dari tenggorokan kita yang dibagi menjadi 3 bagian tadi. Tenggorokan bagian pangkal, kemudian tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian atas. Pada kesempatan ini kita akan fokus membahas setiap huruf dari huruf halqi tadi. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Anak-anak sekalian di rumah boleh menyimak, kemudian bisa meneruskan. Berkaitan dengan makhraj ya, dengan makhrijul huruf, bahwasanya makhraj itu akan bisa, huruf-huruf itu akan bisa terucap dengan baik apabila kita banyak latihan ya, banyak mengucapkan dan membiasakan membaca huruf tersebut. Dengan demikian insya Allah lidah kita akan terbiasa membaca huruf-huruf tersebut. Jadi silakan nanti saya bacakan, kemudian para mahasiswa sekalian di rumah silakan bisa meneruskan dan latihan untuk membaca huruf-huruf tersebut. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, kita bahas satu persatu pembagian huruf halqi. Yang pertama ada 3 bagian, tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah aqsal halq. Aqsal halq ini merupakan pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian dalam. Nah, paling bawah ini ya, di sini ini merupakan aqsal halq, merupakan pangkal dari tenggorokan. Dari pangkal ini, dari tenggorokan bagian dalam ini itu keluar 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Ha besar ya, hamzah, a dan ha. A dan ha. Jadi 2 huruf tersebut adalah huruf-huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan, dari tenggorokan bagian dalam. Baik, berkaitan dengan ini, dengan kedua huruf ini yang merupakan huruf halqi yang keluar dari tenggorokan bagian pangkal, akan saya bacakan ya. Saya bantu untuk membacakan pengucapannya huruf A dan huruf H. Jadi yang pertama ada huruf A, huruf hamzah atau alif atau A.
Huruf A ini pembacaannya, pengucapannya mulutnya harus dibuka. A. Jadi kalau umpama mulutnya saat mengucapkan huruf A tetapi mulutnya tidak dibuka, maka terdengarnya tidak A tapi seperti E atau O. Nah, jadi memang untuk mengucapkan huruf A mulutnya harus dibuka. A. Untuk lebih memudahkan akan saya buatkan rumusnya. A I U ba, u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Nah, itu untuk huruf A. Jadi huruf A ini, huruf hamzah ini yang menjadi kuncinya adalah huruf ini saat mengucapkannya harus dibuka hurufnya. Kemudian yang termasuk huruf-huruf yang keluar di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian dalam adalah huruf H. H tebal, H. Jadi untuk pengucapannya nanti bisa ditirukan, saya bacakan. Ha hi hu bah, hu han hanihah naminal muh nimahihan haniha. Untuk pengucapan H itu harus besar, tebal. Jangan disamakan antara huruf H dengan huruf H. H lebih tipis. Nanti kalau H dengan H sama-sama huruf halqi, tetapi tempatnya berbeda. Jadi jelas pengucapannya juga harus berbeda. Nanti kita akan lanjutkan huruf-huruf ini apabila saat pengucapannya saat kita membaca Al-Quran. Nanti saya carikan contohnya. Kemudian huruf halqi untuk tingkatan yang kedua adalah huruf-huruf halqi, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Jadi bagian tengah ini adalah wastul halq. Jadi huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah ini ada dua, yaitu huruf ain dan huruf H. Huruf A dan huruf H. H tipis ya, dengan huruf A. Untuk pengucapannya akan saya berikan contohnya untuk adik-adik di rumah, adik-adik mahasiswa di rumah. Silakan nanti untuk menyimak, kemudian didengarkan baik-baik dan bisa ditirukan latihan agar pengucapan huruf H dan huruf A itu bisa baik dan benar. Baik, huruf A ya, akan saya bacakan dahulu pengucapan huruf A. Ini pengucapannya beda dengan huruf A, beda dengan huruf alif. Karena apa? Karena huruf A ini dia pengucapannya harus sengau, beda dengan A. A beda dengan A. Jadi harus benar-benar dibedakan ya huruf antara A dan A. Dan kedua huruf ini juga berbeda tempatnya. Jadi harus dibedakan. Huruf A. A I U ba, u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Huruf A itu jelas harus beda dengan huruf A biasa. Jadi A itu pengucapannya sengau ya, sengau. Jadi harus dibedakan dengan huruf A. Kalau huruf A itu keluarnya di pangkal tenggorokan, kalau huruf A itu keluarnya di tenggorokan bagian tengah. Kemudian yang termasuk huruf wastul haq, huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah adalah yang kedua adalah huruf H. Huruf H ini lebih tipis ya. Dia seperti mendesir H. Beda dengan huruf H. H tebal tadi keluarnya di pangkal tenggorokan. Kalau huruf H lebih tipis, ini keluarnya di tenggorokan bagian tengah. Akan saya bacakan ya, berkaitan dengan huruf H. Jadi H ini lebih tipis dan ada mendesirnya ya. H tipis. Akan saya bacakan ya pengucapannya. Silakan nanti dipelajari, ditirukan baik-baik, dibuat latihan di rumah agar pengucapan huruf H bisa baik dan benar. Huruf H ya. H
hubah, hubah, huhan hanihah naminal muhnimahihan haniha ha. Jadi jelas ini harus berbeda dengan pengucapan huruf H tadi. Kalau H ini lebih tipis, H tadi lebih tebal, ya, lebih besar. H tadi posisinya di pangkal tenggorokan, kalau H ini posisinya di tengah-tengah tenggorokan. Baik, itu berkaitan dengan huruf wastul halq, adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi ke huruf halqi yang lain, huruf-huruf yang makhraj yang di tenggorokan. Kita sudah membahas makhraj, huruf-huruf yang keluar di tenggorokan bagian pangkal, kemudian huruf-huruf yang keluar di tenggorokan bagian tengah. Nah, sekarang kita akan membahas huruf halqi, huruf-huruf yang keluar pada tenggorokan bagian atas. Nah, ini huruf-huruf ini yang huruf halqi yang paling posisinya pengucapannya paling dekat dengan bibir kita. Itu ada dua juga, ya. Jadi huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas atau adnal halq, ini huruf ini ada dua, yaitu huruf kha dan huruf gha. Huruf kha dan huruf gha. Huruf kha ini beda pengucapannya dengan huruf H, ya. H tadi posisinya di tenggorokan bagian tengah. Kemudian kha ini posisinya lebih di atasnya lagi, yaitu posisinya di tenggorokan bagian atas. Pengucapannya kalau H tadi lebih bersih, H. Kalau kha itu pengucapannya sedikit lebih kasar dibanding dengan huruf H. Kemudian huruf kha ini akan saya bacakan pengucapannya, ya. Nanti bisa ditirukan kembali lagi dan bisa dibuat untuk kelatihan adik-adik semua. Huruf kha, ya. Huruf kha ini pembacaannya, pengucapannya akan saya contohkan. Kha khi khubah, kha khi khubah, khu khon khodi khokh naminal mukhni makhi khon khoni kho. Saya bacakan lagi. Kha khi khubah, khu khon khoni khokh naminal mukhni makhi khon khoni kho. Ini pengucapan untuk huruf kha. Kemudian huruf satu lagi yang makhrajnya itu pada tenggorokan bagian atas, yang paling huruf halqi yang paling dekat dengan bibir kita adalah huruf gha. Huruf gha ini huruf setelah a, gha. Gha ini juga merupakan huruf adnal halq. Jadi tenggorokan bagian luar atau ujung dari tenggorokan, ya, yang paling dekat dengan mulut kita, dengan bibir kita. Huruf gha ini akan saya bacakan pengucapannya, huruf gha. Adik-adik mahasiswa sekalian bisa nanti menirukan dan belajar untuk pengucapan huruf gha agar bacaannya baik dan benar. Huruf gha, gha-ghi-gu bau, gha-ghi-gu bau, gu-gon goni gog naminal mughni maghi gon goni gha. Saya ulangi lagi. Gha-ghi-gu bau, gu-gon goni gog naminal mughni maghi gon goni gha. Nah, ini gha ini termasuk huruf halqi yang posisinya pada tenggorokan bagian luar, ya, bagian luar yang paling dekat dengan mulut kita. Para mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi 6 huruf, ya, yang merupakan huruf halqi, yang merupakan makhraj tenggorokan yang keluar dari tenggorokan kita, mulai dari alif, ha, ain, ghain dan kha, ya. A, ha, a, gha dan kha. Baik, sesudah itu nanti akan saya contohkan beberapa huruf pengucapan huruf-huruf tadi yang saat
pengucapannya sangat sering kita temukan di bacaan Quran. Saya contohkan misalnya, yang bacaan pertama adalah bacaan ta'awud. Bacaan ta'awud biasanya kita membaca ta'awud ini sebelum kita membaca Quran. Di sini ada pertemuan dua huruf, ya, sama-sama huruf halqi, tetapi tempatnya berbeda. Misalnya apa? A'u. Yang pertama A ini posisinya ada di tenggorokan bagian bawah, ya. A, kemudian Ain ini posisinya ada di tenggorokan bagian tengah. Jelas posisi antara dua huruf ini adalah berbeda. Jadi untuk pengucapannya juga harus berbeda. Jadi harus diperhatikan, benar-benar diperhatikan makhrajul hurufnya. Saya bacakan ta'awud dan harus jelas berbeda, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas? A'u. Antara alif, antara A dan A harus berbeda. A'u, tidak boleh A'u. Itu sama. A'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus berbeda antara huruf A dan huruf A. Karena apa? Karena memang tempatnya berbeda. Sama-sama huruf halqi, tetapi yang satu merupakan huruf yang keluar di pangkal tenggorokan, yang satunya keluar di tengah tenggorokan. Saya carikan lagi untuk contoh yang lain. Ini sama juga, huruf alif, huruf A dan huruf A itu bertemu dalam satu ayat. Satu ayat. Ini saya carikan. Jadi pada awal surah An-Nas, jadi ayat pertamanya itu bertemu antara A dan A, dan jelas pengucapannya harus berbeda. Maka adik-adik sekalian harus banyak berlatih agar pengucapan huruf-huruf itu jelas bedanya, karena memang berbeda tempatnya. Saya bacakan, Qul a'udzu birabbin nas. Berbeda. A'u. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. A'u. Jadi karena A dan A antara hamzah, alif dengan A tempatnya berbeda, maka pengucapannya juga harus berbeda, makhrajnya berbeda. Kemudian yang lainnya saya contohkan, ini harus beda antara H dengan H. H besar, H yang keluar di tenggorokan bagian pangkal, bagian dalam. Kemudian H itu huruf yang keluar di tenggorokan bagian tengah. Nah, jelas harus berbeda. Saya bacakan, Qul huwallahu ahad. Qul hu, bukan qul hu. Nah, ini H tebal. Qul huwallahu ahad. Yang terakhirnya ahad, bukan ahad. Itu salah. Jadi H tebal keluarnya di tenggorokan bagian pangkal, kemudian H tenggorokan di bagian tengah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Hu tebal dan yang tipis, ya. Di sini ada hu dan ha, itu tebal dan tipis, maka harus dibedakan karena tempatnya juga berbeda. Kemudian saya carikan lagi ke contoh yang lain. Ini ada juga pengucapan antara ha, kemudian ada kho juga, ya. Ini yahsabu annama lahu akhladah. Nah, itu yang terakhirnya itu akhladah. Itu kho, ya. Beda dengan ha. Yang pertama yah, karena yang pertama ha, yahsabu annama, yahsabu, yah. Jadi itu merupakan ha yang keluar di tenggorokan bagian tengah. Kemudian yahsabu annama lahu ha.
lahu, bukan lahu, atau lahu bukan, tapi hu. Nah, ini di tenggorokan bagian tengah. Yahsabu annama lahu akhlada. Kalau kho, nah itu kho merupakan huruf yang keluar dari tenggorokan bagian pangkal, bagian atas yang paling dekat dengan mulut kita. Nah, itu dalam satu ayat ini ya, satu ayat ini ada huruf H, ada huruf A, ada huruf Kho, ada huruf H. Nah, dalam satu ayat terdapat beberapa huruf halki. Jadi jelas memang mahasiswa sekalian, adik sekalian memang harus banyak berlatih membedakan huruf-huruf tersebut ya. Misalnya ini huruf H, huruf A, huruf Kho, ya, huruf H. Nah, ini empat huruf ini harus berbeda pengucapannya. Kemudian ada lagi allati tattali'u 'alal af'idah. Nah, ini harus berbeda. Di dalamnya ada huruf A, ada huruf A, ada huruf alif, ada huruf ain. Ya, jelas harus berbeda pengucapannya. Allati tattali'u, tattali'u, bukan tattali'u, tapi tattali'u. Ini ain, maka harus berbeda. Allati tattali'u 'alal, alal, bukan ala, bukan alal, tapi a, alal. Allati tattali'u 'alal af'idah. Yang terakhirnya bukan af'idah atau af'idah, tapi af'idah. Maka saya contohkan lagi. Allati tattali'u 'alal af'idah. Nah, berbeda di sini ada ain, ada alif, ada a, dan pengucapannya harus berbeda. Satu lagi berkaitan dengan ini huruf gha. Oke, huruf gha contohnya suratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, itu dulu. Jadi antara huruf A dan A ini jelas harus dilatih lagi, diasah lagi bahwa huruf A dan A itu berbeda ya. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta, an'amta, an'amta 'alaihim. Jadi harus berbeda antara huruf A dengan huruf A. Lanjutannya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gha ya, antara gha dan kha berbeda. Sama-sama huruf halki yang keluar dari tenggorokan bagian atas, tapi antara gha dan kha harus berbeda. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, para mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah, berkaitan dengan huruf halki ini kita tahu ada 6 ya. Ada A, ada H, ada H, ada A, ada Kha, kemudian ada Gha. Semuanya merupakan huruf halki, tetapi jelas pengucapannya harus dibedakan. Oleh karena itu, berkaitan dengan makharijul huruf, para mahasiswa sekalian tidak akan bisa mengaji dengan fasih, tidak akan bisa mengucapkan dengan fasih apabila tidak banyak belajar, terutama tidak banyak praktek untuk mengucapkan huruf-huruf tadi. Yang jelas, untuk pengucapan huruf semua harus dipraktekkan. Tidak bisa hanya kita belajar teori saja tanpa harus praktek. Intinya berkaitan dengan makharijul huruf ini, itu jelas apabila makhrajnya berbeda, tempat keluarnya berbeda, maka pengucapannya juga harus berbeda. Untuk lebih fasihnya ya, untuk menjaga fasahahnya, maka mahasiswa kalian harus banyak belajar dan belajar. Banyak diulang. Dengan demikian insya Allah lidah kita akan terbiasa mengucapkan huruf-huruf tersebut. Nah, semoga adik-adik sekalian dengan melihat perkuliahan ini, video ini akan banyak
termotivasi untuk banyak belajar lagi, banyak membaca Quran, ya, banyak membaca Quran, banyak berlatih agar makharijul huruf kita bisa dibina dengan baik, bisa dihidupkan lagi, dan pengucapannya bisa fasih. Alhamdulillah, insya Allah di lain kesempatan kita akan meneruskan kembali dengan materi-materi yang berbeda. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.